Bab 1883. Chen Ye menatap monster di depannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin salah. Dalam pertempuran Huaxia, Lin Juelong menghilang sepenuhnya, dan Chen Ye meminta Han Yun dan Ye Lingtian untuk menyelidiki. Petunjuk terakhir berhenti di aliansi darah. Namun, aliansi darah dihancurkan olehnya. Tidak ada yang selamat. Dia merasa bahwa Lin Juelong sudah mati. Namun, selama penyelidikan, Chen Ye menemukan sesuatu yang menarik tentang aliansi darah. Untuk waktu yang lama, aliansi darah sangat misterius di Kunlun Su, seolah-olah mempelajari sesuatu. Dan, selama ribuan tahun, banyak orang jenius menghilang secara misterius. Di ruang bawah tanah aliansi darah, mayat yang tak terhitung jumlahnya ditemukan. Tapi apa aliansi darah telah meneliti, Chen Ye tidak peduli. Sekarang tampaknya jika Lin Juelong benar-benar muncul di benua Lingwu, itu pasti terkait dengan penelitian aliansi darah. Chen Ye menjentikkan bau darah ungu tua di tangannya, berjalan perlahan menuju kedua monster itu dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan lembut, "Aku hanya ingin tahu satu hal, siapa tuanmu? Dan, di mana dia sekarang?" Suara halus itu seperti angin dingin yang bertiup di dunia bawah, menyebabkan kedua monster itu bergetar, seperti jatuh ke dalam gua es. Kali ini, ketika mereka bertemu dengan mata ungu tanpa dasar Chen Ye, yang mereka rasakan hanyalah ketakutan yang meledak dari lubuk jiwa mereka. Ah! Monster yang menginjak Long Xuan mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan tubuhnya berputar dengan cepat, sepenuhnya mengabaikan Long Xuan, dan langsung melarikan diri ke satu arah. Monster lain yang berlutut di tanah jelas ingin melarikan diri, tetapi reaksinya sedikit lebih lambat. Ketika dia bangun, Chen Ye, yang memiliki wajah dingin, sudah datang kepadanya. Monster itu mundur dengan ngeri, seolah-olah Chen Ye adalah iblis yang sebenarnya. Dan dia seperti anak kecil yang ketakutan, matanya yang berdarah menunjukkan makna memohon, seolah-olah dia ingin memohon belas kasihan pada Chen Ye. Sebuah ledakan keras. Sebelum menunggu kata-kata monster itu, Chen Ye menghancurkan monster itu menjadi beberapa bagian dengan pukulan, wajahnya dingin, dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak mengatakannya, kamu hanya akan mati." Dia melirik monster yang muncul di jarak yang sangat jauh pada saat ini, dan kemudian melihat kembali ke Long Xuan. Pada saat ini, Long Xuan baru saja mengeluarkan pil penyembuhan dan meminumnya, dan mengangguk ke Chen Ye, "Jangan biarkan dia melarikan diri, aku baik-baik saja." Chen Ye mengangguk, melihat punggung monster itu, rasa dingin di matanya bahkan lebih kuat, menyakiti temannya Chen Ye, dia pasti akan membayar 100 kali lipat. Ketika dia bergerak, cahaya keemasan menyala, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi petir dan menghilang di kejauhan. Long Xuan menghela napas ringan, dan melakukan latihan bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat bahwa Chen Ye tidak mengejar monster yang melarikan diri, dia menghela nafas panjang, akhirnya mencampakkan orang itu. "Tuan harus segera diberitahu." Monster itu menutup matanya dan mulai tersedak. Roh jahat melonjak ke seluruh tubuh. Namun, tepat di tengah-tengah tampilan, sepertinya ada petir yang lewat di depannya. "Berhenti berlari." Suara acuh tak acuh terdengar. Wajah monster itu langsung menegang. Pupil matanya melebar, menatap sosok di depannya, baru saja akan terus berlari, tetapi menemukan bahwa pedang darah penuh energi iblis tak berujung menyentuh tubuhnya. Selama pihak lain berpikir, itu akan mati. Chen Ye saling melirik dengan dingin, dan berkata, "Kamu hanya ingin memberitahu orang di belakangmu. Jawab pertanyaanku, siapa yang harus kamu beritahu?" Monster itu tahu bahwa dia tidak dapat bertahan hidup, dan tertawa dingin, "Binatang kecil, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa yang telah kamu sakiti? Kamu membunuh kami bertiga, yang berarti kamu harus menerima kemarahan Tuan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini cukup untuk melahapmu, membiarkanmu hidup dalam bayang-bayang. Ada beberapa kekuatan yang tidak bisa kamu singgung sama sekali." Chen Ye mengangkat alisnya dan dengan ragu berkata, "Orang di belakangmu seharusnya Lin Juelong." Mendengar kata-kata Lin Juelong, murid monster itu dipenuhi darah, dan dia sangat bersemangat. Kemudian, gelombang energi ekstrim melonjak. Pihak lain sebenarnya ingin meledak. Chen Ye buru-buru mundur, sementara aura dan energi iblis Gengjin menyelimuti tubuhnya, memblokir semua kerusakan. Jejaknya masih rusak. Ketiga orang ini benar-benar eksistensi seperti Deadpool. Namun, dilihat dari ekspresi monster di akhir, Chen Ye menunjukkan bahwa orang di belakangnya benar-benar Lin Juelong. Mantan musuh telah kembali.
Meskipun Chen Ye tidak takut pada Lin Juelong, dia masih memiliki perasaan krisis yang mendalam. Dia dalam terang, dan Lin Juelong dalam kegelapan. Selain itu, bawahan Lin Juelong sangat kuat. Apakah itu berarti Lin Juelong lebih kuat? Alam penciptaan, atau alam bukaan bintang. Karena dia memiliki kuburan reinkarnasi, bakat dan peluangnya bertentangan dengan langit. Lalu kenapa Lin Juelong muncul di Rising Dragon Competition? Rahasia klan. Lupakan saja, masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ayo pergi dan melihat Long Xuan dulu. Setelah beberapa saat, dengan kilatan cahaya keemasan, Chen Ye kembali ke Long Xuan. Dia melirik Long Xuan dan melihat bahwa luka di dadanya mulai sembuh, dan sepertinya tidak ada masalah serius, jadi dia sedikit lega. Pada saat yang sama, alisnya sedikit berkerut, dan wajahnya muram. Hanya dengan memeriksa tubuh monster-monster ini, dia mendapat beberapa informasi yang menggugah pikiran. Pertama-tama, monster ini awalnya adalah seorang pejuang manusia yang berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon. Setelah dimangsa oleh tuannya, dia sangat beruntung dapat mempertahankan jejak kebijaksanaan yang ada di tubuh tuannya, dan roh serta garis keturunan tuannya harus sangat kuat. Monster-monster ini tidak hanya tidak membenci tuan yang melahapnya, tetapi juga penuh kesetiaan dan pemujaan. Dalam kognisinya, bahkan jika tuannya sekarang memintanya untuk mati segera, dia akan mematuhinya tanpa mengeluh. Selain itu, merupakan kehormatan tertinggi untuk mati demi tuannya. Dan tubuhnya yang mengerikan itu diberikan oleh tuannya. Mata Chen Ye berkedip, jika tuannya benar-benar Lin Juelong. Bagaimana Lin Juelong mempelajari teknik mengerikan ini? Pada saat ini, Long Xuan juga perlahan membuka matanya dan tersenyum pahit pada Chen Ye. Kakak Ye, aku membuatmu tertawa. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak terluka parah, bagaimana kamu bisa menjadi lawanmu berdasarkan makhluk jelek itu? Tetapi apa yang terjadi yang membuatmu begitu malu? Wajah Long Xuan juga menjadi serius dan berkata, Kakak Ye, itu tidak baik. Dalam persidangan ini, ada orang misterius yang dapat melahap prajurit lain dan menyerap kultivasi mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia telah melahap banyak kontestan, dan sekarang, dia sudah menjadi bintang setengah langkah. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat, dengan teknik melahap yang aneh, bahkan seranganku bisa dijinakkan dengan melahap. Dialah yang melukaiku seperti ini, untungnya, aku akhirnya lolos dengan cara menyelamatkan nyawa tuanku meninggalkanku, membuatnya tidak bisa melacaknya untuk sementara waktu. Tapi apa yang tidak saya duga adalah bahwa orang ini bukan hanya satu orang, tetapi juga monster menjijikkan ini, yang melacak saya. Bab 1884. Chen Ye mengangguk dan matanya menjadi serius. Tampaknya hal terpenting saat ini bukanlah mengumpulkan jimat giok ungu dari para kontestan, tetapi untuk sepenuhnya menghilangkan prajurit aneh yang dapat melahap orang lain. Kalau tidak, biarkan dia terus melahap kontestan seperti ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika dia melahap cukup banyak kontestan untuk mencapai aperture bintang sejati, bahkan Chen Ye tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Jika keadaan benar-benar menjadi seperti ini, maka semua kontestan yang berpartisipasi dalam uji coba akan berada dalam situasi putus asa. Chen Ye berkata kepada Long Xuan, di mana orang itu berkelahi denganmu? Long Xuan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengerutkan kening. Chen Ye, apakah kamu akan berurusan dengannya? Saya tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi orang itu terlalu aneh, dan sekarang dia adalah lubang bintang setengah langkah. Bahkan kamu, aku khawatir menghadapinya sangat berbahaya. Chen Ye berkata, saya tidak punya pilihan, dan kemungkinan besar orang itu mengenal saya. Kakak Ye kenal orang itu? Long Xuan bertanya dengan heran. Chen Ye menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin sampai saya bertemu satu sama lain. Tapi nafas pihak lain, aku terlalu akrab dengannya. Sekarang aku bertarung melawannya, aku masih memiliki peluang untuk menang. Jika aku menunggunya mencapai Star Aperture Realm. Chen Ye tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi dia dan Long Xuan sama-sama mengerti bahwa ketika pria itu mencapai alam bukaan bintang, saya khawatir tidak ada yang bisa menghancurkannya di alam rahasia ini. Brengsek. Long Xuan meninju pohon besar di sampingnya, dan akhirnya berkata kepada Chen Ye. Di mana saya bermain melawannya, di arah barat laut hutan lebat ini, di dekat gunung berbatu sekitar 30.000 mil jauhnya, pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang sangat aneh, mirip dengan seorang kultivator sihir. Jika Anda menemukannya, Anda harus bisa mengenalinya segera. Keluar.
Chen Ye mengangguk dan mengangkat Long Xuandao, saya tahu tempat yang cocok untuk penyembuhan, saya akan membawa Anda ke sana terlebih dahulu, dan Anda akan menyembuhkan di sana dan mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda sesegera mungkin. Mengatakan itu, dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dia membawa Long Xuan ke gua tempat dia disembuhkan sebelumnya. Long Xuan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mengikuti Chen Ye untuk membunuh prajurit berjubah hitam, itu hanya akan menjadi penghalang bagi Chen Ye, dan dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah menenangkan Long Xuan, Chen Ye hendak terbang ke arah yang Long Xuan katakan, tetapi pada saat ini, cahaya hitam yang sangat menyilaukan melesat ke langit, langsung ke langit. Dan di langit, seolah-olah ada sesuatu yang menanggapi panggilan cahaya hitam, itu perlahan membuka segelnya. Chen Ye tampak terkejut dan melihat ke arah sinar cahaya hitam. Recommended by OPTISLIM. Turunkan 18 kg dengan konsumsi sebelum tidur selama seminggu. Pelajari lebih. Sinar cahaya hitam yang terhubung ke langit sebenarnya memancar dari puncak gunung yang sangat tinggi di alam rahasia ini. Long Xuan juga berjalan keluar dari gua pada saat ini, melihat sinar cahaya hitam, dan berkata dengan kaget, apa itu? Chen Ye menatap cahaya hitam dan merenung sedikit. Dalam cahaya hitam, sepertinya ada aura yang membuatnya sedikit akrab. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Chen Ye, dan aura dalam cahaya hitam itu sangat mirip dengan aura yang dia rasakan di Defiling Zidong Mansion tempat Zheng Yuan membawanya. Dia melihat ke arah puncak, yang berada di arah yang sama dengan yang ditinggalkan Jisuan dan Tianlin saat itu. Dari cahaya hitam, Chen Ye samar-samar merasa ada sesuatu yang akan turun ke alam rahasia ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bergumam, mungkinkah? Apakah Jisuan yang mengetahui sesuatu dari Gua Iblis, dan sekarang, apakah Anda ingin memanggil apa yang dia tinggalkan? Chen Ye melihat ke kotak yang tenang di pemakaman reinkarnasi lagi. Kotak itu bergetar hebat. Tampaknya Mo Lingzi tidak hanya meninggalkan kotak ini, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang lain. Chen Ye ingin bertanya kepada mata iblis tentang kotak itu, tetapi ternyata mata iblis tertidur lagi. Lagi pula, di dalam gua, mata iblis mengendalikan tubuhnya, yang pasti akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Sekarang, terserah dia. Pada saat ini, Long Xuan juga tampaknya menemukan bahwa ada harta terpendam dalam cahaya hitam, dan tampaknya beberapa harta rahasia akan dibuka dan turun ke alam rahasia ini. Segera, matanya menyala dan dia berkata kepada Chen Ye, cahaya hitam ini pasti akan menarik banyak kontestan Rising Dragon Competition untuk pergi dan mencari tahu. Artinya, Chen Ye mengangguk dan berkata, artinya, akan ada tempat berburu terbaik bagi prajurit berjubah hitam. Karena itu, dia kemungkinan besar akan pergi ke tempat di mana cahaya hitam berada. Long Xuan berkata, jika kita bisa bersatu dengan pembangkit tenaga listrik di alam rahasia ini untuk menghadapi prajurit berjubah hitam, bahkan jika dia memiliki kekuatan supernatural melahap yang aneh, dia tidak boleh menjadi lawan kita. Mata Chen Ye menyipit dan berkata, aku seharusnya melihat orang yang menyebabkan cahaya hitam, dan dia sangat kuat. Jika keduanya bergabung denganku untuk berurusan dengan prajurit berjubah hitam ini, peluang untuk menang tidak kecil. Bahwa Jisuan dan Tianling adalah jenius teratas dari pasukan kelas 1, dan mereka pasti milik pusat kekuatan puncak di alam rahasia ini. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Long Xuan dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, ini belum terlambat, sekarang aku bergegas ke puncak dengan kecepatan penuh, dan kamu akan sembuh di gua. Bagaimanapun, dia berubah menjadi petir dan terbang menuju cahaya putih. Sama seperti Chen Ye bergegas ke puncak dengan kecepatan penuh, dari sudut matanya, dia melihat sekilas perahu terbang halus dengan bentuk aneh dan suasana yang sangat kuno. Perahu terbang juga melaju menuju puncak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kilatan kejutan melintas di mata Chen Ye, nafas kapal terbang sangat kuat, itu adalah artefak setengah langkah, dan itu sangat berharga. Artefak sangat berharga bahkan di antara pasukan kelas 1, dan hampir semuanya ada di tangan penguasa dan para tetua. Setiap bagian bisa disebut harta kota. Meskipun artefak setengah langkah bukanlah artefak nyata, nilainya sama sekali tidak sebanding dengan prajurit ruang dan waktu. Namun, keberadaan bisa menggunakan benda ini sama sekali bukan orang biasa. Anda tahu, Chen Ye masih menggunakan pedang iblis darah para prajurit ruang dan waktu dalam pertempuran sampai sekarang. Pangkat sebenarnya dari pedang Gorevian sangat tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu, pedang itu secara alami turun beberapa lapis. Hanya dengan terus-menerus menyerap darah dan energi iblis, peringkatnya dapat ditingkatkan. Menggunakan pedang iblis darah, Chen Ye merasakan banyak tekanan.
Dan yang digunakan pihak lain adalah artefak. Kekuatan orang ini jelas tidak bisa diremehkan. Tepat ketika Chen Ye melirik kapal terbang, prajurit yang memanipulasi kapal terbang tampaknya telah menemukan keberadaannya, dan kapal terbang terbang ke arah Chen Ye dengan gemetar. Chen Ye sedikit mengernyit, tetapi masih berhenti di tempatnya. Segera, kapal terbang artefak setengah langkah tiba di depan Chen Ye, dan di haluan berdiri seorang pria botak yang tinggi dan berotot. Mata Chen Ye menyipit, orang ini adalah orang yang pernah dilihatnya di Forest of Enchanting Immortals sebelumnya, kontestan keluarga Sing di 10 Wilderness. Ketika pria itu melihat Chen Ye, wajahnya benar-benar bahagia, dan dia tersenyum dengan berani pada Chen Ye. Benar saja, itu kamu. Namaku Sing Zitang. Aku sangat tertarik dengan kekuatanmu. Bagaimana kalau berdiskusi denganku?